Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Orang akan diawasi. Kenapa? Dulu zaman Soeharto masih ada Intel. Ada Intel yang mengamati ajaran Islam. Sekarang ini Intelnya lemah. Anda perlu tahu intelijen negara sekarang ini lemah. Mereka MUI mencoba menutup ibadah Islam di rumah. Kenapa? Karena itu akar terorisme. Mereka membrainwash kita. Mereka menafsirkan kitabnya orang lain, kitabnya agama orang lain. Ya, saya tantang Anda Kemenak, masuk. Ya, saya pengen dengar penjelasan Anda dari orang Departemen Agama yang mewakili Departemen Agama. Masuk dan jawab kami, rakyat. Jadi manduk, ya guna. Ya, Anda lihat waktu Jawahirul, waktu Pak Gracia pernah memprotes ya dengan keluarganya Jawahirul yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, PGI tidak berbuat apa-apa, bahkan dikatakan hanya memaafkan saja. Jadi PGI tidak bisa melakukan apa-apa atas Indonesia. Revolusi harus dari gereja di Indonesia, dan saya memerlukan dukungan Anda. Ya, saya memerlukan dukungan dari jemaat-jemaat di gereja seluruh Indonesia. Ya, tolong subscribe channel Al Hayat dan dukung saya, dukung kita. Anda tidak bisa berharap dari pendeta-pendeta, teman-teman. Ya, mereka mempunyai berbagai konflik of interest dan kepentingan-kepentingan, dan juga PGI. Jadi kita harus dari jemaat sendiri yang membuat satu revolusi gerakan atas Indonesia. Karena itu dukung dan subscribe. Sebarkan video Al Hayat ini, sebarkan ke seluruh Indonesia. Sampai ke pelosok-pelosok supaya masyarakat muslim terbuka matanya dan tahu apa yang sudah dilakukan Islam atas Indonesia. Ini saatnya seperti apa yang sudah terjadi di Iran, teman-teman. Pergerakan revolusi di Iran luar biasa. 60% masjid ditutup. Dan itu adalah visi kita. 60% bahkan 70% masjid Indonesia harus segera ditutup. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita mau lihat dulu. Emang musim ini kurang ajar ya? Jangan kan menampakkan berjalan di Taman Eden aja nggak ada kok. Ada nggak? Gitu. Coba ada nggak di Al-Quran? Ah, udah cari tuh di Google sekalian di Gawaira tuh. Udah googling. Suara lu kayak siapa ya, Zonen ya? Aduh, siapa suaranya? Sonen kayak Sonen suaranya. Si Sonen ya kayak Sonen suaranya. Oh iya. Iya. Bodoh. Tanyain lagi. Harusnya kalian jangan, ini kan dia merasa mereka sah-sah aja mencuplik-cuplik kitab orang. Padahal Allahnya itu menurunkan kitab, bukannya disusun oleh para nabi, disusun oleh kesaksian oleh para rasul. Kenapa yang diambil kesaksian para rasul? Ambil dong yang diturunkan Allah dong. Surat Hud ayat 69 sampai 70, Pak. Nomor berapa? Apa itu? Surat Hud itu. Surat Hud nomor berapa? Nomor berapa? 69 sampai 70. 69 70. Gimana bunyinya itu? Saya baca ya. Pakai buku. Ini kalau tidak pakai data kita tuh. Kalau itu kitabmu misalnya. Kita ikra. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman, selamat. Ibrahim menjawab salamun, selamatlah atau selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyembuhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus
kepada kaum Lut. Dan istrinya ya, berdiri di balik kuburan. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Itu yang kedatangan malaikat itu di situ. Yang Anda yang dibenarkan di dalam Alkitab begitu. Bang, tunggu, Bang. Pertanyaan saya kan Allah menampakkan diri, Bang, bukan malaikat. Iya, Allah tidak pernah menampakkan diri. Siapa kita? Mau dia tampakkan? Kami dijadikan manusia. Lalu kenapa kamu samain? Yod-Heh-Vav menampakkan diri. Hah? Di mana itu, Bu? Yang iblis itu? yang tersinggung. Ya, coba. Ya bacalah di Kejadian 18. Bang, abang bilang itu iblis. Abang berani gak ngomong gitu sama orang Yahudi, Bang? Abang berani gak bilang gitu ke orang Yahudi? Saya tanya. Itu berani kalau ada dasarnya, pasti saya berani. Karena begini, Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, kecuali dia berbicara kepada Musa. Itu Allahmu, Pak. Bukan Tuhan kami, bukan Allah kami. Allah kami menampakkan diri. Yahudi, Yahudi, Bang, yang agama tertua aja, yang selaras dengan Tuhan, itu sama, Bang. Menampakkan diri, Bang. Menampakkan diri di ayat apa itu? Berapa kali? Surat apa itu? Kejadian 18, kamu baca ayat 1. jangan Kejadian? di 18, 17-nya aja, 17. Itu berinteraksi tuh, Abraham. Coba aja baca Kejadian 17 kamu ayat baca 1 itu sampai 22. Makanya kamu coba aja ngomong gitu ke orang Yahudi, digampar kamu kali ya. Tuh berinteraksi langsung tuh Abraham tuh sama Allah. Allah Yahudi, Allah Kristen sama. Ya kalian ujuk-ujuk bilang Allahnya beda. Ngaco. Memang beda kok. Saya tunjukin ya. Surah Sabi Betina 62 tuh berbeda tuh. Saya tunjukin ya. Bukan maksud kaum muslimin. Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan Yod-Heh-Vav menampakkan diri kepada Abram. Ngerti nggak ini? Wah, dia nge-googling. Biarin aja. Dia dengar kok, Kak. Dengar kan tetap. Tetap dengar kan? Kamu baca sendiri. Lihat. Nih baca. Tuhan Yod-Heh-Vav apa nih? Menampakkan diri. Iya, sudah. Masih kurang ayat 18-nya nih. Langsung aja, Miss. Ayat 22-nya itu, Miss. Ketika Allah sudah berfirman kepada Abraham, maka Allah naik. Itu berinteraksi langsung loh, kayak layaknya itu kayak sahabat itu. Itu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Tuh, ayo. Iblis ya Allah. Setahu Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia itu menurutku. Karena kenapa kamu sama-samain? Malu kan? Begini, Bu. Ketahuan. Agama, kalau agama yang benar itu. Kalau Anda tahu agama Anda benar. Itu lupa aku. Keluaran berapa? Yang mana? Keluaran 17. Keluaran ya? Keluaran. 17. Oke. Keluaran kejadian 17. Kejadian 17 ya. Ini ya, bro siapa? Ayat ya. Nah, kejadian itu, Bro, itu ditulis 1445 sebelum Masehi, Bro. Nah, kenapa di tahun 600 Masehi? Kenapa di tahun 600 Masehi kalian bilang gak pernah menampakkan diri? Allah cuma berbicara, bukan menampakkan. Kamu lebih percaya udah lama terusan baru. Sekarang kenapa kami cuplik-cuplik kitab yang mengatakan Allah menampakkan diri? Itulah. Wallahu alam. Cuma Allah yang tahu. Yang jelas barang siapa bertahu Sudah berarti. Kalau Oke, begini aja. Begini. Turun. Kita kasih nilai plusnya. Turun. Kalau udah walau alam udah turun. Nyerah udah kibarin. Itu udah munafikun, brother. Ya. Bukan munafik, Bu. Kalau orang munafik itu satu dia bilang A, padahal pikirannya B. Ya udah. Ntar aku tanya dulu sih ya. Bentar dulu ya. Aku tanya dulu. Aku mau nanya, aku munafik apa enggak? Jawab jujur ya. Enggak lah. Nah, iya, jawab jujur nih. Tidak. Nabi Isa itu umatnya Muhammad. Umat Nabi, dia salah satu rasul.
dan Nabi. Hanya Ya. Nabi Isa, Islam, umatnya Islam. Nabi Isa, umatnya Nabi Muhammad enggak? Umat itu apa? Umat itu pengikut. Umatnya Muhammad enggak? Itu Jawab bukan lah. umat. Hah? Dia Nabi Allah. Kalau Bapak Ibu tanya dia Nabi Allah, berarti dia Nabi Allah. Iya, dia Rasul, dia Nabi Allah. Umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Iya, umat itu pengikut. Jawab jujur dulu, umatnya Muhammad enggak? Jawab jujur dulu. Umatnya Muhammad. Isa itu bukan umatnya Muhammad karena bukan umat. Bentar dulu, satu-satu. Yayat dulu jawab. Umatnya Dia Muhammad enggak? kecuali Ibu tanya, dia hamba Allah apa bukan? Saya Dengerin. jawab iya. Aduh, jawab dulu. Umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Jawab jujur dulu. Aku mau tes kejujuranmu, jawab dulu. Tunggu dulu, Bu. Ibu tanya salah tapi salah tanya. Enggak ada yang salah. Itu Isa itu umat Nabi Muhammad enggak? Jawab jujur Itu dulu. umat itu pengikut, sementara Kamu duluan jawab Nabi dulu, Isa daripada Nabi Muhammad. jawab dulu, makanya jawab. Umatnya Nabi Muhammad enggak? Kalau secara literatur, ya berarti kalau Ibu mau jawab fair, saya jawab fair. Dia umat, tapi dia bukan berarti umat Enggak yang jujur, umat enggak jujur, enggak jujur. Aku tanya dulu Amir. Bang Amir, jawab dulu Bang Amir. Umatnya Muhammad enggak? Jawab dulu. Isa, Nabi Isa alaihissalam itu bukan umat Nabi Muhammad karena Nabi Isa hadir lebih dulu sebelum Nabi Muhammad. Iya, bentar dulu. Tapi dia adalah Bentar dulu. Rasul utusan Tuhan. Ya bentar dulu, jawab dulu ya. itu baru Gantian bertanya, gantian gitu loh. Bentar dulu ya. Sekarang aku tanya, Isa sholat nggak ya? Gantian satu-satu lah. Isa sholat nggak? Sholat nggak Isa ya? Jawab ya. Buka mic-mu. Sholat nggak? Syahadat nggak? Syahadat. Sholat nggak ya? Sholat aja sholat. Ya. Buka dulu mic-mu ya itu. Unmute itu, buka dulu mic-nya. Isa sholat nggak? Isa sholat. Iya, dia sholat. Mana ayatnya dia sholat? Coba Bapak setahuku di Alkitab Bapak bisa menerangkan bahwa dia sholat. Dia sholat. Alkitab nggak ada nama dia Alkitab Isa. Alkitab nggak ada namanya Isa di Alkitab. Yesus itu bahasa Hebrew. Yesus itu nggak ada Isa di Alkitabku. Mana ada Yesus? Itu bahasa Inggris juga. Jesus. Di kitabmu Isa sholat nggak? Di kitabmu Isa sholat nggak? Di kitabmu Isa sholat nggak? Begini, di dalam hadis di kisah Israel lihat. Aduh, dijelaskan kalau Nabi Isa itu sholat 3 kali, apa dalam 3 waktu. Di Di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu malam. Ngarang kau nggak ada. Mana ayatnya? Buka Isa dulu. melepaskan tauhidnya. Coba di Alkitab Ibu ada sendiri jadi dua. Buka dulu ayatnya mana? Isa sholat nggak? Buka dulu ayatnya mana ayatnya? Kasih dulu. Oke, saya baca di Alkitabnya Ibu ya. Oh Alkitab, kau mengimani Alkitab sekarang ya? Kau sudah murtad kau ya? Kau sudah murtad ya teman-teman, dia udah murtad ya, dia sudah murtad loh. Tanya Qurannya dia jawab Alkitab, dia sudah murtad. Dia sudah murtad ini, kamu ini sudah murtad ini. Kita tanya tentang Isa, dia jawabnya Yesus. Kamu dipuji Tuhan, kamu sudah murtad. Puji Tuhan, kamu sudah murtad. Situ Kak. Iya kan? Dia Kamu sudah murtad. Ya menceritakan teman-teman ya. kisah-kisah yang Saksinya nih. sebelumnya. Ya, puji Tuhan kamu sudah murtad. Kamu kapan mau dibaptis? Syahidallahu la ilaha illallah Kapan Muhammadur kamu mau Rasulullah. dibaptis? Kapan kamu mau Ya dibaptis Allah, la ya? ilaha illallah Ya, Muhammadur kamu kapan Rasulullah. mau Lagi ke situ Kak Fer. Ditanya di sana dia jawab. Bentar dulu, ini kejujuran. Kalau menyimpang menurut saya itu. Bentar dulu, Saya sudah Bentar dulu. mengikrarkan itu. Nih, bentar dulu teman-teman. Inilah bentuk kejujuran ayat. Yayat lebih percaya Alkitab dibanding kitabnya. Ya, Yayat lebih percaya Alkitab bukan. daripada ayatnya. Ini buktinya nih. Ini viewer 230 membuktikan Yayat lebih percaya Alkitab dibanding Quran. Saya bertanya Isa, dia jawab Alkitab. Puji Tuhan ini jujur ini. Orang Benar nggak? Jujur. Begini. Anda jujur sekali, puji Tuhan nih. Jujur ini. Baru kali Yang jelas ini jujur. diperintahkan Baru kali di ini. surat Al-Baqarah, berpuasalah kamu Dia balik sebagaimana lagi. orang-orang terdahulu atau nabi-nabi dahulu. Nabi Isa itu puasa. Ya. Kita tahu, Aku nanya sholat, kok lari puasa? Aku nanya Begini, sholat loh, kita kok lari harus tahu. puasa sih? Kamu jangan Misalnya sholat. Iya, sholat itu dibahas di Alkitab Ibu. Ayatnya mana dia sholat kok kita? Oke. Jawab dulu. Enggak apa-apa, Fet. Kita ikutin Fet. Gini. Ada nggak di Alkitab tertulis Yesus itu sholat berapa rakaat? Ada nggak di Alkitab? 3 kali katanya. Emang kalian sholat rukun kalian sholat 3 kali? Aku tanya. Jawab jujur. Begini, Coba. karena Yesus Isa sama menjalankan Tuhan. Nabi Isa, Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat. Bentar. Ingat, mengikuti hukum Taurat. Dan Musa menjalankan 3 waktu itu. Ya, kau diam dulu. Begitu. Diam dulu. Bentar dulu teman-teman. Ya, aku tanya tadi tentang Isa loh. Kok jadi Yesus sih? Bentar dulu teman-teman. Aku tanya tentang Isa. Kok kamu jawab tentang Yesus? Kamu udah ini ya? Udah percaya Isa di dalam Israel. Bentar dulu ya. Jawab dulu. Oke. Kamu sudah mempercayai Tuhan Yesus. Jawab dulu. La ilaha illallah. Kalau saya ini, aku tanya Isa kok kalau kamu jawab tentang bersinggungan dengan Yesus. itu, masalahnya Yesus itu menurut saya ini Kamu sudah bertobat, dia sudah mengimani Yesus. karena saya sayang, tidak mungkin dia Dia sayang loh. kemudian dia Jadi Tuhan, sudah dia dibasmi, dia dimatikan. Itu Dia yang sayang bikin pertanyaan loh. saya. Puji Iya, Tuhan ya, loh. kalau Puji Tuhan kalau loh. Isa adalah Yesus ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya Allah tidak mengetahui di mana lahirnya Yesus.
Berarti diskualifikasi maha taunya. Begini Bu, begini. Itu Analogi yang konsekuensinya, tepat Pak. kemarin itu yang saya jelaskan. Ibu tahu, selain penjajahan Belanda untuk merebut rempah-rempah, ternyata meninggalkan betul. Lari-lari loh. Ada salah satu singkupan, ada bahasa yang sebenarnya datanya itu cacat gitu loh. Jangan terlalu lari. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi yang ditulis Alkitab, yang ditulis oleh para perawi-perawi yang dulu, kita belum tahu. Nggak ada Kenapa? perawi, Pak. Yang kita tahu Nggak ada itu, perawi. semua murid Yesus itu dibunuh dalam keadaan yang tidak benar. Bentar. Ada yang dalam misalnya keadaan tidak ekstra, benar. ada yang Bentar dulu. Iya kan? Ya, balik lagi ke tadi. Kamu belum jawab pertanyaanku loh. Mana Ya. ayatnya kalau Isa itu sholat kalian turunkan Islam sholat 5 waktu dengan gerakan berdiri, sembahyang 45 derajat. Pokoknya itulah gerakannya, bukan cuma sujud Kalau ya. Ibu mau tanya soal itu, Gerakan sholat itu udah tertentu. Ya, sekarang Oke. tanya, mana Ibu ayatnya dia sholat dan Ibu tahu ayatnya nggak? sholat 5 waktu. Silakan Isa lo ya. Isa, jangan ngomong Yesus. Aku tanya tentang Isa kok jawabnya Yesus. Kamu berarti udah murtad nih kalau kamu jawab Yesus nih. Aduh puji Tuhan kamu ntar lagi dibaptis. Ayo cepet. Kamu harus pintar hari ini, ayo. Yayat ini ada kemajuan dia. Dia sudah bisa menyebut Yesus loh. Dia sebut Isa itu Yesus loh, bayangkan loh. Ayo Yayat. Orang Muslim selalu begitu, Kak. Iya. Kalau nggak begitu dia nggak bertahan jadi Muslim. Betul. Semua Muslim begitu harus mengakui Yesus adalah Isa. Kalau nggak dia murtad. Ayatnya Yayat. Kasih ayatnya. Buka Kasih surat tahu, Bang. 2, surat 2 ayat 62. Buka Bang, buka ayatnya Bang. Biar dia jangan hoax, nanti dikira hoax kan. Orang ini kan takutnya nanti hoax. Kita pakai data ya di sini ya teman-teman ya. Di sini nggak ada cuma congor doang, nggak ada ya, pakai data ya. Ya kan nggak tahu tuh, saya kasih tahu ayatnya. Surat 262 ayat. Tuh dengar ya. Kamu balik aja ke layar sini ya. Ya. Lagi cari data. Tapi tahu nggak cari data yang dia cari di mana? Di Alkitab. Betul. Dia sibuk mencari data. Kenapa? Karena di Qur'annya tuh dia nggak nemu apa-apa di situ yang menjelaskan. Surat dengan Quran dia mengingatkan ada kisahnya dan kemudian faktanya kan ada, gitu loh. Kisahnya di mana? Jawab dulu yang tadi ya tentang sholat itu loh. Di Kisah Quran. sholat di mana? Jawab dulu. Ayo. Kemenak. Kemenak. Sedikit Bang. Silakan. Iya. Tolong ada jemuranku ini, berangkat jemuran saya dulu. Iya, apa-apa. Silakan Alexa dulu. Ya, kalau sportif gini kan enak ya diskusinya. Itu kan abang tadi membahas kalau aku nggak salah dengar itu kan tentang Isa yang disuruh, yang disampaikan di situ narasinya kan. Nah antara Isa dengan Yesus itu kan nggak mix, beda gitu loh. Nah kita memang bahas pengikut Nabi Isa. Tadi kan pertanyaan host itu adalah di mana pengikut Isa gitu. Kalau masalah kalau konteksnya itu ke Isa kan nggak ada masalah. Sekarang yang dipermasalahkan itu kan ke Kristusnya. Nah, jangan lari dulu ke sana. Yang kita bahas Alexa. itu Anda mengikuti Nabi Muhammad. Ada orang juga mengikuti Nabi Isa. Nah, Iya, Nabi Muhammad kita berakhir di kuburan sampai hari ini ya. Kalau abang kan konteksnya kan maaf cakap ini abang kan bertanya gitu ke seberang orang abang kan gitu. Akulah orang seberang abang kan gitu intinya nih. Isa, Alexa, dengar ya dipotong dulu ya. Dari awal juga saya bertanya tentang Nabi Isa, tapi si Yayat menjawab selalu larikan ke Alkitab. Paham Anda? Bukan kami yang salah ya dari tadi. Dan ini yang dibuka tentang ini dari mana? Dari sumber kalian loh. Iya. Ini kita berbicara tentang Isa. Iya. Lah kenapa benar, Anda? iya. Nggak ada Sekarang masalah di situ. Alexa dengar dulu. Kenapa Anda marah ke kami? Salah kami apa? Nggak ada marah. Anda harusnya urusannya sama Yayat. Kami Iya, tadi membahas Isa. Aku marahnya itu karena ada statementmu tadi membilangkanmu itu panggil bawa ke sini gitu biar aku tatar gitu. Kamu dengar. Memang harus ditatar. Memang harus ditatar. Saya dengerin Alexa. Pak, benar harus ditatar. Tahu nggak kenapa harus ditatar? Alkitab di satu catat dimasukkan di mana? Di kalian. Terus seenak-enaknya diganti. Wajar harus ditatar gitu loh. Bukan cuma Bu Sophie ya. Saya pun setuju kalau itu harus ditatar. Harus ditatar. Harus ditatar. Kenapa? Tidak mengimani tapi dicolong-colong. Kita tidak diimani tapi dicolong-colong, diganti-ganti. Kalian pencuri. Kalian pencuri. Kalian tak mau malu. Pencuri. Kalian pencuri. Oke, yang pencuri di bawah dulu. Yayat kayaknya lebih pintar dibanding kamu kayaknya. Kamu turun dulu coba Alex saya. Di bawah dulu kamu belajar dulu. Yang pencuri di bawah dulu ya. Belajar dulu yang pencuri. Oke, lanjut Bu Sophie. Itu aja ini salah.
Biar dia belajar dulu di bawah. Yang pencuri di bawah dulu, biar ngerti apa artinya pencuri. Dia minum es enak banget itu. Departemen Agama sembarangan. Iya, gua minum es nih. Iya, dia tidak mengakui dia mencuri. Orang bodoh pun tahu kalau kalian itu mencuri. Udah gitu diganti lagi. Kalau Alkitab kita ambil dari penafsiran Quran, saya tafsirkan seenak cara pandang Alkitab bagaimana? Mau kalian? Hah? Kalian Isa dibilang disamakan dengan Kristus, sudah gitu Isa keponakannya Musa dan Harun aja kalian menyalah-nyalahkan Alkitab. Padahal itu sejarah. Dasar sejarah itu kalian. Ya, bagaimana mungkin Isa jadi keponakannya Musa dan Harun sejaman sama Musa? Malah kalian tadi menyalahkan dari Daud, Raja Daud mengejar suruh menangkap Isa al-Masih. Daud dan Isa al-Masih sejaman, malah kalian salahkan Alkitab. Itu sejarah kok. Kan gobloknya kalian itu loh. Suruh orang MUI ke sini. Ya, hadapi saya kalau berani. Suruh Departemen Agama memberikan pertanggungjawaban kenapa mereka mengambil Alkitab untuk menafsirkan Quran. Saya mau dengar dari orang Departemen Agama sendiri bicara di seluruh masyarakat Indonesia. Gak usah banci kalian, Islam Indonesia. Ya, beraninya menista agama orang. Ya. Tapi kalau kita jewer, kita bukain kalian Quran gak terima. Heran sama kalian. Gak terima. Maunya apa kalian? Islam Indonesia. Oke. Agama Kristen ambil dari Alkitab Kristen. Selama tidak menarik penafsirannya dari Alkitab Kristen, saya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi kuda yang berlari terengah-engah, saya tidak akan berhenti untuk mengekspos nabimu dan akhlak bejat daripada nabimu. Dengerin kalian itu ya. Dan saya di sini bebas berkuar-kuar apapun. Ya, tidak ada yang membatasi saya di sini mau ngomong apa. Jadi kalian di Indonesia jangan kalian sembarangan dengan kami orang Kristen. Ya. Jangan kalian hanya berani menista agama Kristen di Indonesia. Mengambil Alkitab kami untuk menafsirkan Quran. Ya. Lalu kepanasan kalau kami membongkar data sejarahmu, betul nggak? Giliran disenggol dikit marah, giliran kita semuanya dicomot. Giliran kita mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak sejaman dengan Musa seperti kata Quranmu. Isa al-Masih itu mamahnya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, Harun saudara laki-lakinya Musa, dan mereka anaknya Imron. Maryam itu binti Imron di surah 66 ayat 12. Itu salah sejarah besar dan itu sudah cukup untuk membuktikan pada saya bahwa Quran ini buatan manusia. Jadi kalau tahun 2023 masih ada orang beragama Islam, itu namanya kebodohan dunia informasi, teman-teman. Ya. Bahkan saya baru melihat 2 TikTok, 2 video, satu tentang Iran. Bagaimana sekarang orang Iran berbondong-bondong masuk Kristen. Gereja-gereja bawah tanah di sana berkembang luar biasa, gereja selnya. Dan dia punya satu broadcast satelit namanya Mohabbat TV. Mohabbat TV ini menjangkau masyarakat Iran dengan bahasa Arab. Tentang kekristenan. Ya. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Muslim. Kalian jangan main-main di dunia informasi terbuka ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya baru melihat pendebat daripada apologet Muslim yang ada di Kanada. Siapa itu namanya tuh yang Syabir Ali. Ya. Orang Muslim sekarang mulai bertanya-tanya apakah Muhammad mempunyai budak seksual atau wanita simpanan. Konkubin itu wanita simpanan. Lalu Syabir Ali berkata, iya dulu Muslim nggak tahu ini, tidak banyak bertanya-tanya. Tapi di dunia informasi ini, mereka mendapatkan informasi yang begitu melimpah dari YouTube dan dari TikTok. Ya, tentang siapa Muhammad, kehidupan Muhammad itu sudah kita bongkar habis. Sehingga tidak ada lagi ruang tersembunyi bagi Islam untuk menutup-tutupi moral bejat nabinya. Dan menutupi pengajaran Islam. Ustadz Wi-Fi kemarin dari Nahdlatul Ulama NU, sekretaris NU nih ya, lapor kepada Habib Rizik. Dia mengkhawatirkan pemurtadan besar-besaran yang terjadi lewat media sosial. Kenapa? Karena apologet Kristen sekarang kita mengerti hadis, kita mengerti ajaran Islam, kita membaca biografimu, dan itulah yang mereka takutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semua murtadin Indonesia harus bersatu, baik yang di offline maupun online. Saya serukan, pemurtadan ini harus kita dorong mempercepat sampai 70%. Itu yang Tuhan kasih pada saya bertahun-tahun yang lalu. Visi yang Tuhan kasih adalah 70% daripada bangsa Indonesia. Sekarang sudah 30%, teman-teman. Tugas kita tidak sukar. Tinggal 40% lagi. Ya, pemurtadan dan gelombang ini harus terjadi. Sama seperti di Pakistan, teman-teman. Ketika Kristen di-ban, tidak boleh lagi didengarkan oleh rakyat Pakistan, negara sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, Sunnah Nabi ya, channel Sunnah Nabi, itu di-ban. Tetapi makin viral. Pada waktu itu Christian Priest di-ban dari Pakistan, tapi dia sudah berhasil menghasilkan murtadin yang luar biasa. Salah satunya ada teman saya, yaitu Adam Seeker. Dan kalian tahu, Christian Priest tidak bisa berbahasa Urdu. Adam Seeker itu fasih berbahasa Urdu. Memang itu bahasanya dia, kayak kita bahasa Indonesia begini. Dan sekarang sekali live, dia menghasilkan pemurtadan yang luar biasa di Pakistan dan India.
dalam bahasa mereka sendiri. Sekali mereka live sekarang yang mendengarkan 5.000 sampai 12.000 Pakistan dan India. Abuna Zakaria Butros memurtadkan kurang lebih 16 juta orang muslim, termasuk syekh-syekh yang kalian nggak tahu aja sekarang ini. Ya, 16 juta, kepalanya dihargai 6 juta US dollar. Kau tipu saja. Ya. Loh, kalau kamu nipu, kamu datang ke sini, kamu temui saya di sini. Orang bagaimana mau ditemui oleh kamu aja sembunyi gitu kok. Loh, saya sembunyi, saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak pernah satupun masuk penjara ataupun berurusan dengan polisi. Saya bahkan tidak pernah berurusan dengan orang pajak, berurusan dengan kepolisian, nama saya bersih. Saya tidak pernah bersembunyi, Pak. Ya. Jadi kalian muslim Indonesia siap-siap gulung tikar. Visi yang Tuhan berikan kepada saya, penglihatan bertahun-tahun yang lalu, 70% dari bangsa Indonesia akan dimenangkan. Itu akan terjadi. Yesaya 60 itu akan digenapi. Tuhan berkata begini, dari kaum Bani Kedar dan Nebayot, pemanah-pemanah mereka hanya tinggal sedikit saja. Dan mereka akan seperti merpati yang pulang ke kandangnya. Anda baca nubuatan, Yesaya 60 ayat 7 dan 8. And God gave me this vision. Tuhan memberikan saya visi ini bertahun-tahun yang lalu. Dan bukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, tidak ada mustahil, teman-teman. Kalau Iran dari 75.000 masjid, 50.000-nya sudah tutup. And it will happen all around the world. Eropa sekarang sudah mulai menolak Islam. Di Amerika sini, murtadin-murtadin melayani orang-orang pengungsian Afghanistan yang mengungsi ke Amerika, dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Gereja Arab di Amerika sini berkembang dengan sangat pesat. Saya kasih tahu Anda, termasuk salah satunya gereja Iran. And we will not stop. Kita tidak akan pernah berhenti berperang melawan kerajaan kegelapan. Saya kasih tahu Anda. Amin. Amin. It is time for our generation, teman-teman. Hidup kita nggak lama lagi. Saya memberikan Anda tongkat estafet. Ya, saya memberikan Anda tongkat estafet atas Al-Hayat di gereja di Amerika itu banyak gereja yang gulung suaranya harus tikar. sampai ke seluruh dunia. Kita akan mendorong pemurtadan atas Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan gereja-gereja dan para murtadin di Indonesia untuk mempercepat proses pemurtadan atas Indonesia. Ya, gelombang ini akan terjadi. Ini generasi baru yang saya lihat. Kalau dulu pendeta-pendeta lewat KKR mengeluarkan dana besar miliaran untuk membuat kebangunan rohani dan kesembuhan rohani. Now it's time for our generation. Ini waktunya untuk generasi kita bangkit berapologet. Defense untuk membela iman kita dan mempertahankan iman Kristen dan bongkar siapa itu akhlak Muhammad. Bongkar ajaran Quran dan siapa itu Islam. Gereja tidak bisa mengajarkan ini, teman-teman. Saya belasan tahun menjadi Kristen, tidak satu pun saya pernah mendengar pendeta bicara tentang Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Christian Prince membuat satu gerakan besar atas seluruh dunia. Saya ingin melihat Irak segera dimurtadkan sama seperti Iran. Kita berdoa. Gereja bawah tanah Arab Saudi berkembang dengan sangat luar biasa, teman-teman, di bawah tekanan. Saya kasih tahu Anda. Ya. Justru tanpa penganiayaan dan tanpa tekanan akan membuat orang Kristen lemah, saya kasih tahu Anda. Anda berbahagia di negara di mana ditekan, api itu tidak boleh padam. Kalau Anda berada di Amerika seperti kita, teman-teman, di sini terlalu nyaman. Kekristenan terlalu nyaman Anda. Justru Anda bersyukur ketika Anda berada di Iran, di negara-negara yang kekristenan ditekan, akan semakin merambat, teman-teman. Syria, ya, lihat ketika orang-orang Kristen Koptik dibunuh, bukannya Kristen makin hancur, justru makin berkembang. Tapi tempat di mana nyaman, ada kenyamanan dan comfortable, saya kasih tahu Anda, be careful, berhati-hati. Ya. Karena itu api itu harus terus dikobarkan, teman-teman. Makanya saya nggak saya membagi waktu saya antara membaca firman Tuhan, mengajar di Alkitab di gereja dengan di YouTube. Ya. Dan saya bersyukur gereja-gereja di Amerika respect me. Luar biasa sambutan mereka. Ya. Saya bersyukur ternyata penggemar Sofia sampai ke Amerika, teman-teman. Saya tahu ada banyak orang ingin ketemu dengan saya. Banyak orang pengen ketemu dengan saya. Banyak orang WA ke saya, Bu, Sofia tuh saya mimpi. But I'm very sorry, saya tidak mungkin bertemu dengan Anda semua. Kenapa? Karena saya tidak membangun kerajaan saya sendiri. Saya membangun kerajaan Tuhan. Makanya Anda tidak tahu nama saya, Anda tidak tahu muka saya. Ya. Saya tahu ada banyak fans saya termasuk di Amerika sini, teman-teman. Ya. Saya ludahi nabimu. Ya, nabi pedofil cabul. Ya. Saya ludahi MUI. Saya ludahi. Ya. Saya ludahi kalian semua ustadz di Indonesia termasuk Menahem Ali. Sundel, kau di sini ngapain Sundel? Melacur. Ya. Agama pelacuran itu harus segera diberantas dari Indonesia, teman-teman. Agama kawin muta'ah itu harus segera diberantas. Ya, kalian lihat tuh di daerah Puncak. Orang-orang muslim kawin muta'ah, kawin kontrak dengan pelacuran. Enak dong, enak. Itulah yang Islam ajarkan.
Menikahi bocil dan anak kecil, surat 65 At-Talaq ayat 4. Itulah yang Islam wariskan kepada Indonesia. Ya. Dan kalian harus ingat teman-teman, impact yang kita lakukan begitu besar, sehingga Ustadz mereka menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat, bayangin. Dan mereka harus koordinasi dari Sabang sampai Merauke. Bukan cukup dari Indonesia, Ustadz Ahmad Waki hanya untuk menuntut Sofia Al-Hayat, mengkoordinasi Ustadz dari Yaman, Maroko, Arab Saudi, dan Irak, bayangin. Aduh semangat banget sih Bu, on cam aja kenapa? Bacotnya aja dari tadi. Malu-maluin. Indonesia. Ya. Ya. Akhlak bejat Muhammad itu sekarang sudah terbuka di internet, teman-teman. Fake aja, akun fake doang yang bacot. Sudah kita buka di internet. Bacotmu yang gede keterlaluan di Indonesia. Ya. Kalian hanya bisa keluar-keluar menutup rumah ibadah di Indonesia. Kalian hanya bisa keluar-keluar membunuh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mengebom gereja saya. Ya. Terorisme di pesantren-pesantren itu yang diajarkan di Indonesia. Sudah saatnya mereka gulung tikar, teman-teman. Densus 88. Ya sudah berkoordinasi untuk apa? Untuk menggulung paham terorisme, akarnya dari mana? Ajaran Muhammad. Ya, mereka bahkan sekarang ini di Indonesia katanya beribadah Islam di rumah-rumah dilarang, akan diawasi. Kenapa? Dulu zaman Soeharto masih ada intel. Ada intel yang mengamati ajaran Islam. Sekarang ini intelnya lemah. Anda perlu tahu intelijen negara sekarang ini lemah. Mereka MUI mencoba menutup ibadah Islam di rumah. Kenapa? Karena itu akar terorisme. Mereka membrainwash otak-otak bangsa Indonesia Islam yang gampang dijual agamanya ini untuk minum kencing onta. Di brainwash untuk memasukkan ajaran radikalisme. Ya? Masa yang benar. Bu Sofi. Lanjut dulu Bang Talita. Bu Sofi kena ini dia. Peringatan dia. Bang Talita monitor. Alhamdulillah udah keluar jin gombel, parah, mulutnya parah. Terus kamu bisa jawab dia nggak? Nggak bisa. Ya? Jangan tinggal di Indonesia, bilang jangan tinggal di Indonesia kalau kayak gitu mulutnya, jangan tinggal di Indonesia, pergi dari luar negeri sana, jangan di Indonesia. Saya memang tidak tinggal di Indonesia, kenapa? Alhamdulillah kalau gitu. Ya Allah, ada orang kayak begini. Oh iya, saya akan bongkar terus akhlak bejat nabimu itu. Terus kami yang ditinggal di Indonesia ini, gereja kami ditutup. Bagaimana tuh? Mana dalilnya, mana buktinya, ngemeng aja. Banyak tuh udah di media-media ya. Kita ini harus kasihan teman-teman. Mereka ini benar-benar sudah di brainwash dari bayi, dari kecil. Kayak tetangga saya tuh. Dan mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam. Matamu di brainwash dari kecil. Kamu mau bukti? Kita tes Kristen aja. luar biasa. Di Prancis 200.000 anak dicabuli oleh pastor. Luar biasa, hore. 200.000 anak dicabuli oleh pastor di Kristen. Yang kita bicara tuh ajaran. Babu-babu yang dicabuli Muhammad berapa banyak? Wey, iblis, dengerin iblis Kristen yang seluruh dunia tahu. Hah? Malu kalian membuka nabimu yang mencabuli babu-babu itu? Iblis itu kalian tuh yang muslim-muslim Indonesia itu. Ya. Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Yesaya 60 itu akan segera digenapi, teman-teman. Kita percaya hanya orang-orang yang hatinya seperti merpati lah yang akan pulang ke kandangnya. Mereka akan kembali kepada iman yang benar. Ya. Memang kasihan sekali, mereka ini di brainwash-kan dari kecil ya. Teman-teman saya yang muslim, saudara saya muslim. Juga mereka jarang puasa, nggak tahu apa-apa, baca Arab juga nggak bisa, belepotan. Ya. Kalaupun bisa ngaji cuma ngapal doang. Ya saya tanya teman saya, kamu kalau baca Quran tuh, sekarang gitu, ketika saya ngerti artinya Quran, saya bilang, loh kok ini bisa nggak murtad ya? Aneh. Ternyata ketika saya tanya, kamu kalau baca Quran itu kamu ngerti nggak sih artinya? Enggak. Lah kamu yang kamu baca apa? Ada terjemahnya? Enggak, dia baca bahasa Arabnya doang. Jadi kamu baca Quran itu kamu nggak ngerti artinya, saya bilang. Enggak. Ternyata 85% muslim Indonesia tuh nggak ngerti artinya. Jadi ketik dulu ya, kalau tetangga saya sebelah rumah saya belajar ngaji, saya pikir itu mereka ngerti artinya. Enggak, ternyata belajar membeo. Cuma bisa bahasa Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Kalau saya dulu pikirnya gini teman-teman. Kalau saya dulu ngeles bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, saya tuh ngerti artinya gitu loh. Ketika diajarin lagu dalam bahasa Inggris, diajarin grammar, diajarin tenses, saya ngerti artinya. Karena kita suruh ngapalin vocabulary. Ya, ini meja, table, kursi, chair, apple, orange, itu diapalin. Artinya ngerti tuh. Saya pikir dulu begitu kalau orang-orang tuh belajar ngaji.
ternyata nggak ngerti artinya. Apalagi mereka kebiasaan ke masjid nggak pernah bawa Quran. Nah kalau kita bawa Alkitab, kita baca, kita pelajari. Saya lebih mendalam lagi, saya studi the Bible. Bukan cuma baca aja, saya mempelajari betul bahasa-bahasa yang ada di dalam Alkitab kita. Saya mempelajari manuskrip Alkitab kita. Saya mempelajari bagaimana Alkitab ini bisa sampai di tangan kita. Sama seperti ketika saya mempelajari Islam. Saya pelajari bagaimana ini Muhammad kok bisa jadi nabi. Ternyata nggak pernah diurapi. Padahal nabi itu harus seorang yang diurapi. Nabi itu harus terima firman dulu, baru penggenapan nubuatan kejadiannya. Muhammad enggak, kejadian dulu, baru ada ayat turun. Namanya asbabul nuzul. Lah ini aneh. Ketika dia terima, saya mempelajari bagaimana nih Muhammad kok bisa terima wahyu. Dia bisa dalam kondisi trance. Trance itu artinya dia secara nggak sadar, matanya terbalik. Dia mulutnya mengeluarkan busa dan mengeluh seperti onta muda. Diselimuti sama sahabat-sahabatnya. Ini tanda-tanda epilepsi atau ayan. Waduh. Ya? Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada nabi ketika bertemu dengan Tuhan mendapatkan wahyu mempunyai gejala-gejala epilepsi seperti Muhammad ini. Saya sendiri mendengar suara Tuhan dan tidak pernah saya jatuh sampai mulutnya berbusa, sampai matanya kebalik dalam kondisi trance. Itu kondisi kerasukan. Saya mempelajari bagaimana dia menerima wahyu pertamanya di dalam Gua Hiro. Dia dicekik, difagan atau ditekan dengan kuat pada leher, alias dicekik 3 kali. 4 kali malah dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1, halaman 179. 4 kali dicekik dengan secarik kain, dibac kain sutra yang ada tulisannya untuk membaca, dan Muhammad gak bisa baca katanya. Ini sudah tanda-tanda bahwa yang dia temui itu bukanlah malaikat, melainkan iblis. Karena saya ketemu 2 kali roh jahat, yang 1 kali pengen mencekik saya. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, gak ada istilah cekik-mencekik, betul gak, Faith? Apalagi malaikat. Kalian baca tuh. Iya, kalian baca di malaikat yang menampakkan diri. Ada nggak yang mencekik Nabi Samuel, mencekik Musa? Damai sejahtera ya kasihnya. Iya. Lalu saya melihat ketika dikatakan Quran ini turun, kitab wahyu dari langit ke-7 ke langit pertama. Ternyata pada zaman Muhammad sudah ada perbedaan bacaan antara para sahabat. Lalu mereka datang ke Muhammad, antara lain Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab. Ketika membaca surat Al-Furqan, ya surat 25. Lalu Muhammad berkata begini, oh kamu bacaannya benar, kamu juga benar, gak apa-apa. Jibril memang menurunkan Quran dalam 7 versi, 7 ahruf katanya. Loh, ketika saya membaca itu namanya sabatu ahruf. Loh ini jelas dobos bin ajaib ini. Jibril dikabarkan bolak-balik 7 kali dari langit pertama ke langit ke-7. Padahal di dalam Quran dikatakan 1 kali perjalanan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Manusia, hitungan manusia loh. Ini sudah dobos ini. Artinya ini dia tidak tahu dimensi roh dengan dimensi fisik kita. Antara dimensi roh dengan dimensi fisik, saya kasih tahu Anda. Itu tidak menggunakan hitungan tahunnya kita. Ya? Itu dobos. Lalu mereka percaya ini Jibril menurunkan Taurat pada Musa. Jibril menurunkan Taurat kepada nabi-nabi kitab-kitab, termasuk pada Abraham dikasih kitab. Menurunkan Injil kepada baby Isa ini. Saya lebih ketawa lagi ketika membaca surah Maryam ayat 30. Ada bayi berusia 40 hari, belum punya gigi, masih nenen, masih netek, bawa kitab dari dalam kandungan. Surah Al-Maidah ayat 110. Ini si bayi Isa diajar menulis kitab hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan. Loh iki apa iki? Nanya. Bu Al-Hayat, Allahnya di mana? Waktu ngajar Nabi Isa, masuk dalam kandungan juga kah? Lah itu, pertanyaannya tuh bolpennya masuknya lewat mana Pak? Yo, ngeri. Parah ini, parah. Lebih heran lagi saya membaca. Isa ini ternyata dibunuh pada zaman Musa. Surah 4 ayat 153 sampai 157. Loh, kalau Isa ini disamakan dengan Yesus, lah orangnya belum lahir sudah mati, dibunuh. Oh, katanya dikejar-kejar sama si Daud. Iya, dikejar-kejar pula sama si Daud. Gimana dia? Isa yang mana? Jadi Musa, Daud, dan Isa itu ketemu Pak di dalam Quran. Masya Allah. Loh, katanya Zakaria juga ketemu, bagaimana tuh? Ketemu, Zakaria tuh ketemu sama bapaknya Musa dan Harun. Oh, pantas Daud baca Quran. Lebih parah lagi orang Samaria bisa ketemu sama Musa di dalam Quran surat Toha. Ayo. Repot, pantas Allah baca. Itu Zakaria hidupnya kapan Bu Sofi? Zakaria hidupnya abad pertama, tahun sekitar tahun 1 sampai Yesus lahirnya kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Loh, kan ada 2 tuh Nabi Zakaria, satu kata mereka nabi.
Enggak, Zakaria mereka salah pula ya, bukan nabi tapi imam. Zakaria itu imam besar. Ayahnya Yahya. Jadi mereka berpikir bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis, Yahya itu seorang nabi. Padahal bukan ya teman-teman ya, tapi keturunan imam besar. Makanya ini gobloknya setengah mati nih muslim. Oh. Atas Allah baca surat Tuhan dengan baca Yasin. 470. Saya baca kayak begini, Zakaria kok bisa gak murtad ini loh, karena mereka dibutakan dan mereka gak ngerti teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Ini gimana ini? Siapa lagi dari Daud ya? Bu Sofi bisa jelaskan itu Allah membaca surat Yasin dengan surat Taha. Mazmur. Oh baca itu Mazmur ya? No. Yasin dan surat Toha. Jauh banget. Jauh banget brother. Oh gila, ketemu semua sama dia. Wah berarti jauh banget. Berarti Isa omnipresent juga dong. Omnipresent kan tuh. Ini parah loh Indonesia teman-teman botolnya. Ya, kemarin itu si siapa Adriani Adil masuk ke sini. Oh, saya ahli Alkitab, saya lebih ngerti Alkitabmu. Saya ini lebih Kristen dibanding Kristen. Kita tanya, Yesus suku apa, Bu? Suku Nasrani katanya. Bu Sofi tahu nggak Bu Sofi? Adriani itu Bu Sofi, STR udah mati, tapi masih pakai gelar dokter. Udah mati STR-nya. Masya Allah. Aduh kacau lu. Saya udah cek itu. Iya, kalian dialog sama kita. Kita bukan apologet yang ngodong-ngodong, teman-teman. Kami itu bukan orang Kristen yang cuman ke gerejanya seminggu cuma 1 kali. Ya, saya dulu waktu lahir baru teman-teman saya menghabiskan waktu hampir tiap hari di gereja. Hampir nggak pernah saya tuh di kos-kosan. Saya tidur di gereja karena kami ada menara doa. 24 hour, 24 jam. Ya. Dan biasanya jemaat nggak mau kalau doa misalnya jam 1 malam, jam 3 itu kebagian kita pelayan-pelayan Tuhan. Kami bukan orang biasa yang cuman ke gereja seminggu sekali untuk memalasi bangku gereja. Apalagi ada orang yang mengaku masuk mualaf musim. Saya dulu di Kristen ke gerejanya cuma waktu Natalan sama Paskah. Loh. Anjir. Ya, jadi kalian kalau musiman dengan kami, ya, kirimkanlah yang berbobot sedikit. Ya, kirimkan yang berbobot. Yang ngerti sejarah, jangan yang nggak ngerti sejarah. Tadi loh, sampai 1 jam di ruangnya siapa ya tadi? Bukan ruangmu ya, Fit, ruangnya Agatha. Muslim ditanya, Musa sama Daud lebih dulu mana? Ini ada Sarber. Luar biasa ya. Lebih luar. Aduh. Assalamualaikum. Nih, Sarber, ada apa? Sarber, ada apa? Umat Paulus. Aduh, gimana Sarber? Mana dulu? Musa dengan Daud? Sampai kelamaan juga nih. Paulus. Hah? Kenapa? Kacau, lagi kacau nih. Loki. Mencontoh Rasul Paulus kita bangga kok. Rasul Paulus mengajarkan hidup kudus menikah dengan 1 orang istri. Rasul Paulus mengajarkan kita tidak terlibat perzinahan dan perselingkuhan. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Rasul Paulus mengajarkan kita bersih dalam hal keuangan. Ya, daripada nabimu cabul, ngajarin ngembat mantunya, ngajarin nikahi bocil. Loh, kita tuh bangga dengan Rasul Paulus, betul nggak teman-teman? Harusnya. Ya, Paulus itu semakin baik. Paulus itu orang mana? Orang Israel kah? Apa orang Itali? Orang Jawa. Gini aja, Ariel. Gini aja, Ariel. Tunjukkan satu ajaran Paulus yang Ariel. Kalau ada ajaran Paulus yang mengajarkan tentang menikahi anak kecil, saya mau sekarang juga. Ya. Ini justru Paulus itu mengajarkan kalian cara menyembah manusia. Oke, sabar. Memang disembah. Kan saya minta tadi. Justru Yesus aja waktu lahir, Iya. baca dong Matius 2. Waktu lahir saja sudah disujud sembah oleh raja-raja, betul nggak? Aduh. Iya, makanya kalau ada ajaran Paulus menikahi anak kecil, saya mau beneran. Ya, tapi yang paling parah, yang mengajarkan sujud sembah kepada Adam pertama kali si Allahnya itu di surah 2 ayat 34, betul nggak? Ada 4 ayat di dalam Quran. Allah ini mengajarkan bahkan bukan manusia, malaikat disuruh sujud sembah kepada manusia lagi. Masya Allah. Katanya udah boleh. Nggak kafir tuh. Apakah itu nggak kafir apa nggak ini? Bersujud pada yang lain. Justru iblis yang tidak mau sujud kepada manusia, iblis yang mau sujudnya kepada Allah, malah dikafirkan sama si Allah. Benar iblis.
bukannya nggak boleh sembah manusia, kenapa disembah? Kata mereka itu kan begitu. Tanya dulu Ustadz, Pak Ustadz. Selamat sore Pak Ustadz. Pak Ustadz monitor. Yang benar yang mana nih? Boleh sembah manusia atau Pak tidak? Ustadz. Pak Ustadz. Sugiono itu Pak, Bu. Pak Ustadz Sugi. Dengar nggak Pak Ustadz? Sugiono. Ah, Pak Ustadz bukan ini. Pak Ustadz. Ustadz-ustadzan itu. Dulu nih, Ustadz beneran apa Ustadz-ustadzan? Iya, mak kita panggil dulu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz Sugiono, Pak Ustadz Sugiono, Pak Bu, Ustadz. hati-hati. Pak Ustadz. Dan Bapak Ustadz yang sudah ini nih, yang sudah murtadin ini. Kapir. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bapak Ustadz beneran apa? Bukan makan ibab. Udah makan ibab ini. Ustadz yang udah makan ibab apa yang belum? Ustadz yang dapat hidayah. Diem dari tadi. Pak Ustadz ngomong Pak Ustadz. Udah ngikutin Dewi Bulan dia. Dewi Bulan. Makan babi, pokoknya asal mengucapkan Bismillah dan Al-Fatihah. Oh, ya kah? Ayo teman-teman, ayo. Tutorialnya begitu. Oh. Naikin aja si Ariel nih. Ayo Ariel. Coba Ariel. Ariel, kamu ini dulu. Apakah dengan membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi langsung jadi halal? Ayo Ariel, jawab. Ayo Ariel, keluar Ariel. Apa? Tanya dulu. Ayo. Jawab dulu Ariel, jangan Ariel. Yang kemarin. Jawab dulu Pak Bilal, jawab dulu. Itu satu pertanyaan ditanya, jawab dulu itu pertanyaan gampang, jawab dulu itu. Apa pertanyaannya Pak Bilal? Ulang lagi. Pertanyaannya membaca Bismillah dan Al-Fatihah, apakah babi jadi halal, Bro? Gimana, Bro? Gimana tuh? Menurut Al-Qur'an ya, Bro? Halal Pak Bilal kalau nggak ada. Masya Allah. Itu asumsi kalian. Halal Buktikan kan? halal. Buktikan ngebaca kalau membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi itu jadi haram. Coba buktikan. Ya memang babi haram. Iya, dalilnya di mana? Kan sudah baca Bismillah dengan baca Loh. Al-Fatihah. Loh, itu buat makanan yang disembelih bukan pakai atas nama Allah. Oh, Itu haram. iya. Kalau disembelih ya pakai nama Allah ya halal. Halal. Ya Bismillahirrahmanirrahim dengan Makanya sembelih dulu atas nama Allah biar halal. Dengerin dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Berarti semua jadi halal ya kalau udah disembelih sama ngucap ya. Udah halal ya. Yang haram Ya udah Pak Bilal. Yang halal Lain kali Pak Bilal sebelum dimasak ya, disembelih itu dalam itu dulu ngucap dulu. Jadi biar jadi halal ya. Bukan dengan nama ya. itu sama Maha Pengasih itu kan salah. Kenapa? Babu pakai Bismillah. Tuh. Gimana tuh? Itu baca Ini Bismillah itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Untuk membelah babu. Itu halal nggak itu? Kalau yang haram Aku tetap tanya. haram. Halal nggak? Kalau yang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Meskipun babi haram, kalau baca Bismillah tetap lebih haram gitu. Di mana dalilnya? Mana boleh halal Mana makan dalilnya? babi? Buktikan lah, jangan kor-kor aja lah. Malu-maluin Pak. Ya, kalau dikasih dalil betul nanti kalian sudah kerja. Gak ada dalilnya. Masalah makanan aja dia nggak paham loh makanan loh. Iya, karena makan itu harus mengucapkan basmalah dulu gitu. Dengan nama Allah bukan nama Yesus. Aku lihat kan, aku kemarin itu kan bikin video itu. Ada di Pakistan jeruk makan jeruk. Kawinan mereka berdua itu pakai baca Al-Fatihah. Waduh, terbaru ya? Di ini loh di report orang-orang sih. Tapi aku mau tunjukin apakah itu Dengerin Mbak, kalian itu di gereja itu ya di gereja ini sama di Australia sekarang melegalkan LGBT loh, diberkati loh. Tapi itu bukan gereja yang benar loh. Pengakuan imannya aja beda loh. Ya. Pengakuan imannya beda. Ya Nggak kan kayak kami nih. sana-sananya itu di gereja bukan. Berarti itu nggak Di sananya benar. di gereja bukan. Sama kayak gini. Pengakuan imannya beda loh. Tirmidzi? Kalau Tirmidzi Dulu itu di gereja bukan. Ajarannya bisa dirubah-rubah kayak gitu. Bro Adi tolong bukain Tirmidzi gimana? Adalah Islam. Iya kan? Misi 2526 ya. Iya, ajaran kalian bisa dirubah-rubah. Itu teroris itu membunuh orang. Sama kayak gitu. Teroris itu mengaku dia Islam, dia membunuh orang, benar nggak itu? Nah, bagi mereka benar. Kan halal bagi mereka kalau murtad aja halal kok. Darah yang murtad aja halal. Benar nggak? Darah yang murtad aja halal buat mereka. Darah yang murtad. Kalau 26 gimana? Ini ajarannya ajaran 56. Buka dulu, Di. Oke. Apanya yang halal itu Bunda? Hah? 26 Apanya yang halal?
Darah ayam Kalau murtad. kami orang Islam haram makan babi, makan anjing. Tapi kata si Arli tadi kalau itu disembelih dulu atas nama Allah katanya jadi halal. Gimana dong? Yang halal itu Halal, kambing, Bu. sapi, ayam. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Terus Coba Ibu baca. Oke, tunggu. Bacain di. Oke, kita fokus tema kita LGBT dulu. Tema kita LGBT dulu ya. Nih. Zain bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumah. Zaid datang dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju. Sambil menarik kainnya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Astagfirullah. Masya Allah. Aduh, kok yang begitu disimpan-simpan sih? Itu di mana ayatnya, Di? Di mana ayatnya, Di? Ntar gue SSD. Tunggu dulu, catat. Tunggu aku catat. 2656. Sunan Tirmizi ya? Tirmizi kurang ajar. Silakan aja. Nanti tunggu serangan balik dari saya nanti. Ya. No. Tirmizi berapa? Ini kamu. Tirmizi Iya, berapa, Bro? Ini oknum apa bukan? Oknum apa bukan? Orang kitab mulu. Tirmizi berapa, Bro? Ini enggak, kita kasih ini dong. Kita dengarkan mereka dulu. Itu oknum apa bukan? Ayat loh. Mau kebantah. Berapa? Ayat kok dibantah. Tirmizi 2656. 2656. Catat. 56. Masya Allah. Ya, nambah-nambahin. Catat, nambah-nambahin. Koleksi. Ya, dapat ilmu. Ini kok yang begini disimpan-simpan ya? Ibarat saya gurunya, kalian anak kecil yang saya diajarin, anak bandel gitu, bodoh. Iya. Aduh. Dapat ilmu. Iya, kalian kan bang haram jadi haram, bang haram jadi halal. Bangkai haram apa halal? Bangkai haram apa halal? Bangkai. Gini, pertanyaan gini. Kalau bangkai binatang haram. Kalau ikan binatang bukan? Bekas istri anak menantu halal kan? Ada kecualinya. Ada kecuali. Teman dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data,
Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.